Doanya juga yang PWA ya kan. Terima kasih semuanya, Tuhan semua. Terima kasih buat doa-doanya dan ucapannya di WA itu. Pas banget kebetulan hari ini kita WA-nya, jadi kemarin kita bilang Pak Dodi, sebetulnya minggu kemarin kita bilang Pak Dodi kita minggu depan aja, karena pas ada tanggal pas kalian 19 itu lanjut sekalian kita rayain bareng-bareng bersama-sama saudara-saudara keluarga besar Kusir Jaya. Terima kasih buat orang yang kita juga mengucap syukur buat Tuhan Yesus ya, karena anugerah dan murah Tuhan masih bisa bertahan sampai hari ini semua dalam perkenan Tuhan. Karena kan berumah tangga itu tak mudah, gelombang-gelombang ibadah-ibadahnya, tapi karena kemurahan Tuhan bisa bertahan sampai ini juga. Mungkin ada efek dari CIC juga, dari selama belajar di CIC baik belajar kekurangan dan kelebihan kita mengetahui bahwa kita pria seperti ini, wanita seperti ini, jadi belajar menerima kalau ciptakan kita sebagai satu kesatuan gitu, bukan sama tapi seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan, dia kanan depan kiri, jadi yang satu menutupi yang lain ya. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami, dan menutupi jadi seperti itu ya. Puji Tuhan bisa bergabung bersama-sama keluarga Sriwijaya juga bersyukur dan kita semua diberkati Tuhan, kita terus setia sampai Tuhan Yesus datang jemput kita semua. Amin.
Saya bilang, aduh emang bisa ya saya menyampaikan firman Tuhan gitu ya di depan Bapak Ibu semuanya yang sudah senior semua gitu yang lebih di pengertiannya lebih banyak gitu ya, grogi juga. Cuman Pak Dodi bilang ya gini, udah Bu Rida nanti Bu Rida kasih kesaksian aja. Terus waktu saya baca-baca bahan kul malam hari ini, di sekolah minggu juga sebenarnya temanya sama dengan kul ya, masih tentang Roh Kudus gitu. Terus saya diberi hikmat sebelum menyampaikan ini, kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Roh Kudus menurut Bapak Ibu semuanya itu seperti apa? Roh Kudus itu selalu mengingatkan dan menuntun kita. Oke, betul. Ada yang lain? Roh Kudus menurut Bapak Ibu. Saya yakin karena kita pasti punya. Memang sih di Alkitab udah jelas banget ya, gitu. Cuman pas kemarin hari Minggu di sekolah minggu tuh kayak beri hikmat itu. Coba Bapak Ibu semuanya angkat tangannya, ditaruh di depan mulut kita. Saya mau lihat seperti guru sekolah minggu ya. Terus ditiup. Kira-kira kelihatan nggak yang kita tiup? Enggak ya, tapi kita bisa rasakan. Nah, demikian juga Roh Kudus ya. Roh Kudus buat kita nggak kelihatan, tapi dia ada. Ya, setuju nggak ya? Setuju ya? Saya dapat gambarannya iya juga gitu ya, bahwa di iman Kristen Roh Kudus itu seperti itu. Dia memberi, meski tidak kelihatan, kita bisa rasakan. Ya, seperti tadi Hana bilang, dia menuntun, juga bisa menjadi penolong, bisa juga penasehat, ya. Memang dikirim Tuhan untuk menjadi penolong setiap kita. Oke, di dalam bahan kul malam hari ini, perikopnya adalah welcome Roh Kudus ya Pak Dodi. Tapi di dalam yang setelah saya baca itu, yang dipertanyakan peran Roh Kudus di dalam setiap kita itu apa sih gitu. Di sini ada 3 rangkuman yang saya akan baca. Ya, ada 3 hal peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama buka firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Peran Roh Kudus di dalam bahan kul malam hari ini mengajar kita, 1, Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya untuk menolong. Seperti tadi Hana sempat bilang ya, gitu. Menolong itu apa saja sih Roh Kudus? Tadi saya sebutin juga, dia penghibur, dia memberikan sukacita, ya. Yang tadinya pengen marah jadi tidak marah, tidak bisa mengampuni, itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin, Bapak Ibu semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dia tidak keluar masuk dari tubuh kita, tidak ya. Di dalam perjanjian lama ada yang tidak taat diambil. Contohnya siapa ya? Saul, ya. Terus siapa? Simpson ya. Dia diambil juga ya kuasanya yang. Nah itu ada contoh-contoh di dalam perjanjian lama, Roh Allah ini diambil
sendiri si orang-orang pilihan yang tadinya dipilih Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, ya bahkan dia mati di kayu salib, Tuhan naik ke surga menjanjikan roh itu ada di yang bidang. Kita patut bersyukur, kita patut bersuka cita bahwa Tuhan memberi kita tuh penolong, gitu ya. Roma 8 ayat 26 sampai Roma 8 ayat 26 sampai 28 menolong kita melekat dengan Tuhan sehingga kita suka berdoa, suka mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, suka bersekutu, ya. Itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Mungkin banyak orang yang memilih untuk jalan-jalan atau apa ya. Tapi kita setiap Jumat kayak seperti kayak gimana kita gitu. Malah anak-anak yang ngingetin, cool gitu ya. Kita percaya bahwa itu bukan sekedar kita bertatap muka kayak gini, ketawa, tapi ada Roh Allah yang mengingatkan kita, yang menggerakkan kita untuk pergi berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekristenan bukan agama yang setiap minggu kita ke gereja atau berkumpul saja, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan antara manusia dan Tuhan. Doa itu seperti BBM, ya, bahan bakar minyak, dan firman itu seperti oksigen. Saat BBM dan oksigen bersatu, maka api Roh Kudus menyala terus dan berkuasa setiap kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran, artinya Tuhan menuntun kepada jalan yang benar agar hidup kita berkemenangan dalam hal apa gitu ya, di semua bidang ya Bapak Ibu semua bidang yang apapun itu, mau ekonomi kita ya, di sini dikatakan bisnis kita, kesehatan kita, sekolah anak-anak kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita gitu ya. Semua Tuhan yang akan tanggung gitu. Itu janjinya Tuhan buat kita. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyediakan, dan itu pasti buat setiap kita. Terus yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu menyadarkan bahwa hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Boleh dibacakan 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 20. Yesus, kita wajib sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Menghargai tubuh kita, bahwa tubuh kita ini punyanya Tuhan gitu. Menjaga kayak diajak olahraga misalnya, yang penting ngajak olahraga gitu, tapi kita kalah ya, bukan kita ya, saya lah, mosok kita ya, kamu aja kali gitu. Saya itu kayak aduh emang masih daging itu tuh lemah gitu ya, daging itu tuh lemah, jadi pengennya tuh sehat, pengennya tuh olahraga, tapi gak mau bangun pagi, gak mau keluar rumah, buka jendela, buka pintu, kan gak mungkin lompat dari jendela ya, untuk keluar untuk olahraga. Jadi kita seringkali dilemahkan oleh daging kita gitu, kemalasan kita. Dan saya seringkali memang berjuang untuk itu, kayak ayolah gitu. Tapi ya kita sama-sama mau belajar untuk menjaga tubuh kita menjadi sehat, menjaga pola makan gitu ya banyak. Saya tuh kemarin kan ke dokter ya, kalau mengeluhkan tentang hidung saya, tenggorokan saya. Itu waktu saya ngomong sama dokternya itu kayak langsung mendarat banget gitu. Kalau semua itu udah dilakukan, pola makan deh. Ibu suka makan gorengan nggak? Gitu. Itu terus kenapa suara saya hilang gitu? Berarti kamu harus mengurangi ngomong. Jadi saya cerita, penyakitnya itu tiap hari Sabtu.
menuju minggu itu suara saya udah hilang gitu. Solusinya gimana ya, itu dokternya tuh dengan santainya ya puasa ngomong kayak gitu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita sebenarnya udah tahu gitu, tapi karena kedagingan kita gitu, atau hobi kita, atau habit kebiasaan kita itu ya yang nggak bisa nyelamatin kita gitu loh. Maksudnya ya nggak sih, bener nggak sih kalau misalnya nih saya pengen saat teduh, tapi waktu dibangunin Tuhan pagi-pagi, aduh Tuhan ngantuk, bisa nggak sih kita? Jadi ya nggak bisa gitu. Memang itu perjuangan dari kita di sini juga ada. Tadi saya sudah baca ya, sebentar ya, saya carikan tadi ya, bahwa daging gitu ya. Oh ini dia ya, menganggap hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi tubuh, waktu, harta, uang, keluarga, bisnis, bahkan pelayanan kita, diingatkan Tuhan bahwa itu semuanya milik Tuhan. Gitu. Itu titipan buat setiap kita untuk kita kelola, kita jaga, kita kerjakan. Semuanya buat Tuhan. Gitu. Di Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saat kita diingatkan gitu, untuk melakukan sesuatu untuk hidup kita, makan ya, tadi ya saya ditegur banget ya, ditegur Tuhan, ditegur dokter ya, mau makan, rekreasi, melakukan hobi, bisnis dan lain sebagainya. Apakah semua yang kita lakukan itu membawa kita dekat dengan Tuhan? Atau malah membuat kita jauh daripada Tuhan? Apakah yang kita perbuat ini memuliakan Tuhan? Atau malah membuat hati Tuhan sedih gitu ya? Karena kita kejar kesenangan saya sendiri. Waktu saya baca firman ini, sebenarnya ini firman Tuhan buat saya ya. Firman Tuhannya buat saya banget gitu. Saya tuh melakukan banyak kayaknya yang penting hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang saya skip, saya nggak sesuai dengan saya skip. Nggak boleh ya. Kita sama-sama mau belajar terus ya. Peran Roh Kudus yang ketiga adalah dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan tidak ada lagi secara fisik bersama-sama dengan kita. Dia mencurahkan Roh Kudus dan diam di dalam hati orang percaya. Tujuannya supaya dunia dapat melihat Yesus di dalam hidup kita. Kita harus jadi saksinya Tuhan. Kita harus dilihat orang menjadi saksinya Tuhan, bukan kebalikannya ya. Kita mau lihat diri kita apakah kita udah menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu PR buat setiap kita. Gak usah dulu gitu ya. Saya udah diri sendiri. Kita lihat diri kita. Mari kita lihat apakah kita sudah jadi saksinya Tuhan. Apakah sudah nomor satu di dalam diri kita ini dimaksimalkan, ya? Apakah kita sudah memaksimalkan atau mempergunakan Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan? Kita mau belajar sama-sama Tuhan itu ya. Kita baca Matius 5 ayat 16. Buat setiap kita akan menjadi saksinya Tuhan. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi perbuatan yang kita lakukan karena Tuhan itu tidak perlu disembunyikan, ya. Bukannya mau sombong atau apa, kita skip soal itu tanya hati kita ya. Tapi kita mau memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita minta Roh Kudus untuk memberi setiap kita pengertian ya. Mungkin saya cepat banget menyampaikannya, bahannya cukup berat buat saya sendiri. Waktu saya baca, aduh firman Tuhan buat saya. Firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, sudah benarkah roh yang ada di dalam kita ini kita maksimalkan?
Benarkah kita sudah bergantung sama Tuhan? Benarkah apa yang Tuhan mau kita lakukan sudah kita lakukan? Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Datang Rohku, Kau rindu dengan dinyanyikan lagu rapiku, mengalir penuh rindu, mengalir purinamu, kuasa membebaskan hidup, bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih-lebih diam-diammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Lagi pimpanya, lagi pimpanya, lagi pimpanya sekarang, ada potong kue. Ini soto. Ada pizza. Oh, kosong udah habis. Oh, ini bawa apa? Tahu. Oh, tarahu. Ini yang masih ngaduk es ini. Sambil cicip-cicip. Sambil icip-icip. Kenapa kurang nih? Parah banget ya, kuning kan? Tadi